Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Di pagi yang ceria ini kita akan berdiskusi Sobat Strategis bersama tokoh yang fenomenal, Bapak Khairul Anam. Beliau ini Ustadz sekaligus elit ex Jamaah Islamiyah. Kita akan berbincang kurang lebih 1 jam. Akan berbincang tentang pembubaran Jamaah Islamiyah, organisasi yang merupakan organisasi ternama teror bukan hanya di Indonesia akan tetapi di dunia. Dan ini menjadi penting kita tahu bahwasanya 30 Juni yang lalu ada deklarasi di salah satu hotel di Sentul. 30 Juni lalu mendeklarasikan pembubaran Al-Jamaah Islamiyah. Ini cukup monumental karena satu-satunya organisasi teror di dunia mungkin yang membubarkan diri. Lalu menyerahkan diri ke pangkuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Ustadz atas kesediaan waktunya di tengah Jumat yang penuh berkah ini. Yes. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita isi Jumat pagi ini, mudah-mudahan podcast strategis ini jadi ladang ibadah buat kita Ustadz. Amin. Saya Muhammad Syokillah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan Ustadz. Siap. Pertama saya ingin tanya, mungkin pemirsa perlu tahu Muhammad Khairul Anam. Iya. Dulu di JI perannya apa Ustadz? Iya. Kalau peran terakhir itu di Kepala Bidang Tajis, di mana Tajis ini merupakan salah satu bidang yang membidani masalah kemiliteran. Ya. Jadi mungkin sedikit saya cerita mengapa ataupun penamaan Tajis itu sendiri ya. Tajis ini kan dari bahasa Arab ya. Jadi berangkat dari salah satu hadis Nabi SAW. Man jahaza ghozian faqad ghoza. Wa man akhlafa fi baiti bi khairin faqad ghaza. Atau kama qala sallallahu. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyebutkan siapa saja yang mempersiapkan seorang ghazi, mempersiapkan seorang petempur, menyiapkan ya, maka tugas dia ataupun peran dia mempersiapkan seorang petempur tadi itu sudah mendapatkan nilai pahala sebagaimana petempur itu sendiri. Ya kan? Maka kemudian nanti karena kita mau mempersiapkan petempur, yang namanya petempur ataupun ghazi ataupun lebih populer dikatakan seorang mujahid. Seorang mujahid ini kan dia harus memiliki 2 skill yang seimbang, yaitu skill tempur dan moral tempur. Maka nanti di bidang tajis ini ada sub di bawahnya ya. Jadi yang berada di bawah bidang tajis ini nanti ada sub bidang namanya takwiyah. Takwiyah ruhiyah fikriyah ini berkaitan dengan moral tempur. Takwiyah askariyah nanti berkaitan dengan skill tempur. Memang Anda nih suka dengan dunia militer ya, Ustaz? Ya alhamdulillah. Atau keluarga keluar dari latar belakang? Enggak juga sebetulnya. Ya. Cuman memang sejak kecil suka dengan hal-hal yang berbau militer seperti. Ya. Jadi yang pertama sub bidang yang berada di bawah tajis tadi adalah takwiyah karena berkaitan dengan memberikan ataupun meningkatkan kemampuan skill tempur dan moral tempur. Kemudian seorang yang sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang petempur tadi kan perlu latihan. Ya. Kalau latihan ini kan perlu tempat. Ya kan? Nah, perlu tempat yang aman, apalagi latihan tempurnya di Negara Kesatuan Indonesia yang notabene itu merupakan
larangan negara. Larangan negara yang kalau dipaksakan itu pasti nanti akan terkena delik hukum. Maka kita sangat hati-hati sekali di dalam mencari tempat dan juga melaksanakan kegiatan tersebut. Maka kemudian nanti ada subbidang selain takwiyah, itu ada namanya subbidang toliah. Yang di dalamnya ada 4 divisi. Divisi pertama adalah divisi investigasi, ya, yaitu tugasnya mencari tempat untuk latihan, ya, baik indoor ataupun outdoor, ya. Kalau indoor biasanya ya di villa-villa, di hotel, ya, atau di hotel ya? di homestay. Ya, artinya kan kalau yang sifatnya masih materi kan masih bisa di indoor kan. Nah, nanti kalau outdoor ya berarti di hutan-hutan ataupun di gunung-gunung yang ada di Indonesia lah, ya, seperti itu. Kemudian divisi yang kedua adalah divisi pengamanan. Divisi pengamanan ini jadi investigasi begitu mendapatkan tempat untuk berlatih tadi, baik indoor ataupun outdoor. Nanti waktu proses pelaksanaannya kan perlu pengamanan. Nah, maka divisi kedua ini tugasnya adalah mengamankan majelis, mengamankan pelatihan-pelatihan, ya. Jadi yang ada di ring satunya nanti divisi pengamanan ini, kemudian nanti yang di ring 2-nya adalah investigasi. Jadi investigasi tetap dia bertugas ikut mengamankan tapi di ring 2. Kemudian yang ketiga ini adalah divisi pelayanan. Divisi pelayanan ini nanti yang akan melayani dalam proses kegiatannya itu. Kalau majelis ya berarti menyediakan logistik, kemudian alat tulis, ya, mungkin ada infokus dan lain sebagainya, itu tugasnya pelayanan. Tapi kalau dalam pelatihan outdoor ya berarti ya sama masalah-masalah logistik dan lain sebagainya, ya. Pokoknya melayani agar supaya proses kegiatan itu berjalan dengan lancar. Jangan sampai terhambat gara-gara pelayanannya kurang. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah divisi joki. Joki di sini kita untuk mempermudah nama saya sebetulnya kita ambil dari joki penunggang kuda itu kan joki, ya. Jadi dia nanti tugasnya itu antar jemput, ya. Jadi karena kita shelter putus, jadi antara satu kawan dengan kawan yang lain ini kan saling tidak tahu di mana tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Biasanya kalau mengadakan kegiatan itu kita tentukan satu titik penjemputan. Nah, nanti yang menjemput ini adalah kawan-kawan joki. Nah, jadi kawan joki mungkin kan sudah punya jadwalnya. Titik A siapa, titik B siapa, titik C siapa. Jadi dia ngambil satu sampai terkumpul, nanti baru dibawa ke tempat kegiatan. Nah, kan seperti itu. Makanya tadi yang kedua di bidang tajis ini ada namanya toliah, ya, tadi Pak. Kemudian terusan hadis tadi kan waman ahlafa bi khairin, ya. Waman ahlafa fi ahli baitihi bi khairin faqad ghaya. Siapa yang memperhatikan keluarga seseorang yang sedang pergi berjuang dengan baik, maka dia juga mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sedang pergi tadi. Nah, maka kemudian ada subbidang yang ketiga. Yang pertama tadi takwiyah, yang kedua toliah, yang ketiga adalah khidmat. Yaitu tugasnya dia memberikan pelayanan, memperhatikan keluarga yang ditinggal, ya. Jadi istrinya, kemudian anak-anaknya kan tetap perlu makanan, kemudian anak-anaknya juga perlu pendidikan. Maka ini yang ngurusi ini adalah subbidang khidmat. Termasuk nanti karena kawan-kawan di Jamaah Islam ini banyak yang matlub ataupun yang menjadi DPO kan. Nah, itu nanti yang ngurusin keluarganya adalah kawan-kawan khidmat, ya. Termasuk untuk keseluruhan kawan-kawan di Jamaah Islamiyah, ya. Itu kalau ada yang meninggal, ada yang menikah, ada yang lahiran dan sebagainya, itu tetap ada santunan, ada bantuan dari jamaah, yaitu melalui kawan-kawan khidmat. Ya. Nah,
Ustaz, Ah, terima kasih penjelasannya panjang lebar tentang ya, di sisi kemiliteran di mana antum punya peran di situ ya, ya. Ustaz ya. Nah, ketika ini bubar, Ah, ini gimana nih Ustaz ngurusi teman-teman yang di divisi kemiliteran? Apakah benar-benar nanti mereka akan betul-betul melepaskan apa ya, giroh kemiliterannya ya, gitu? ya. Jadi alhamdulillah habit di Jamaah Islamiyah ini keilmuan. Jadi proses seseorang untuk bisa masuk menjadi anggota jamaah haji ini kan prosesnya kan panjang. Proses yang panjang ini Antum bukan dulu berapa tahun Ustaz? Boleh cerita. panjang lah. Panjang. Ya siap. Proses panjang ini bukan dihabiskan untuk apa-apa, tapi proses panjang ini adalah untuk mematangkan ilmu. Jadi dari majelis ilmu ke majelis ilmu, Ya. kemudian nanti secara berkala ada screeningnya, ada tamhiznya, ya diseleksi. Lulus nggak? Kalau nggak lulus ulangi lagi. Ya lulus tahap pertama, nanti ada tahap kedua, ya kan? Dan ujian apa namanya secara ilmiah ini juga apa namanya ada kognitifnya, ada sama seperti apa namanya di Wah, kalau itulah. di kami dosen ada ujian-ujiannya juga gitu Iya, ya. Sama nah, jadi seperti makanya sulitnya itu termasuk nanti kan banyak ujian dari sisi ketaatannya, loyalitasnya dan lain sebagainya kan. Sehingga ketika ada peristiwa besar seperti pembubaran ini, ya. Kemarin sempat ada diskusi di Cikeas waktu pertama kali begitu disampaikan perihal pembubaran ini. Ini ada kawan juga yang biasa ngisi di blog, Ustadz juga, dan dia juga punya kapasitas apa namanya disiplin ilmu kepribadian itu ya. Itu beliau sempat menyampaikan di blog karena anggota Jamaah Islamiyah ini kalau menurut pandangan dia ini selama ini mendapatkan tekanan doktrin yang kuat sehingga mempunyai karakter yang sangat kuat ya. Dan proses untuk doktrinasi ini adalah dia ibaratkan seperti pengkristalan es batu. Es batu, proses pengkristalan es batu ini kan lama kan? Kan mulai dari air biasa, kemudian mendapatkan tekanan suhu demikian, semakin meningkat, airnya semakin keras, dan puncaknya betul-betul mengkristal. Ketika sudah mengkristal, apabila ingin dicairkan ulang, maka ini juga perlu proses. Nggak mungkin langsung cair begitu saja. Ini teori beliau kan. Sehingga untuk memahamkan kawan-kawan di JI ini meskipun sudah dibubarkan perlu waktu yang panjang dan sulit. Ya, beliau kan menyampaikan seperti itu sehingga beberapa kawan JI yang di dalam itu pada resah kan, dan sempat tanya kepada saya, ada yang tempat saya, kalau saya jawab kalau saya pendapat saya lain, nggak seperti itu. Pendapat saya kita di JI ini habitnya ilmu. Kawan-kawan itu ketika disampaikan ilmu, apalagi yang menyampaikan itu adalah ustadznya, komandannya, insya Allah mereka samaan wa ta'atan. Ya, saat itu juga insya Allah akan terima dengan keputusan selama itu didasari dengan ilmu. Dan ini kan terbukti terbukti sosialisasi pembubaran Jamaah Islamiyah ini kan sudah berjalan 30 tempat lebih. 30 tempat lebih, 30 kali pertemuan lebih. Dan ya alhamdulillah rata-rata bisa welcome, bisa terima ya. Artinya kalaupun ada yang belum paham, belum bisa dimengerti kan di situ juga dibuka forum diskusi, langsung ditanyakan di situ. Kemudian kalaupun juga masih ada yang ganjel ya saya kira itu mungkin perlu, karena sesuatu yang baru, dan yang baru ini bertolak belakang dengan sebelumnya kan. Mungkin kalau berubahnya sedikit mungkin maklum, tapi ini kan 180 derajat ya kan. Sebelumnya kita menganggap pemerintah ini sebagai musuh, tiba-tiba kok kemudian menjadi teman. Yang sebelumnya kita anggap itu sebagai tauhid ya, ini ternyata bukan. Nah, itu kan itu kan proses
masuknya kan lama saya kan. ya. Lalu ini kan ini proses keluar ya. Nih, apakah teman-teman udah mikir kalau dulu misalnya ada proses kaderisasi, Ya. teman-teman punya konsep lah gitu, Ya. konsep kaderisasinya mulai masuk, seleksi, kalau nggak lulus mundur lagi, ulang dari awal lagi, ada ujian loyalitas dan macam-macam itu. Ketika membubarkan diri, Ustaz, ini bubar, oke, bubar, lalu kemudian apakah teman-teman ini kan juga memiliki mengargumentasikan ini berdasarkan ilmu. Ya. Keluar membubarkan ini berdasarkan ilmu. Ya. Apakah kemudian sudah ada semacam dalam tanda kutip konsepsi keluarnya harus bagaimana ke depan, langkah-langkahnya seperti apa, kita harus bagaimana dengan negara, kita harus bagaimana di masyarakat. Apakah sudah ada semacam diskusi di kalangan teman-teman elit yang ex Jamaah Islamiyah, bahwasanya kita nih punya roadmap ke depan bagaimana menata. Jadi semua itu kan perlu proses. Siap. Jadi nggak mungkin kita sebuah jamaah yang besar, apalagi tadi sudah disebutkan bukan hanya lokal ya, dan diakui Asia bahkan dunia, dan sering kita dengar juga yang ikut memantau proses pembubaran ini kurang lebih 42 negara, artinya bukan negara yang sedikit ya, artinya negara. Nah, dalam proses ini kan proses awal yang kemarin sudah kita diskusikan ini, proses awal ini adalah dalam pembentukan trust dan transparansi. Ya. Nah, karena kita sedang membangun trust, maka selalu kita sampaikan dalam forum sosialisasi itu, mari kita tunjukkan kesungguhan dan keseriusan kita. Betul. Nah, kemudian saya sebagai mantan ex Kabid Kepala Bidang Tajis yang membidani masalah kalau di jamaah itu dua hal yang selama ini menjadi unsur delik untuk ditangkap, yaitu tangdim siri. Tangdim siri ini adalah manajemen rahasia, ya, makanya di jamaah Islam itu kan ada shelter. Amir jamaah aja kan anggota itu nggak taunya ya setelah Pak Warah Wijayanto ketangkap, itu amirnya, baru pada tahu kan. Ya, sebelumnya nggak ada yang tahu ya. Kemudian juga di tangdim siri ini kita yang memanage masalah DPO. Nah, jadi selama ini kan saya sampaikan di majelis sosialisasi itu, kalau dulu saya yang memerintahkan kawan-kawan di Tajis, khususnya di subbidang Tholiah tadi, untuk selalu mengamankan kawan-kawan yang menjadi DPO, ya, kemudian memperhatikan keluarganya, menjaga keamanan semaksimal mungkin, jangan sampai terendus oleh pihak aparat kepolisian. Maka saat ini setelah pembubaran ini, saya perintahkan kepada kawan-kawan semua yang mengetahui ataupun yang masih merasa dirinya DPO untuk segera menyerahkan diri kepada kawan-kawan Densus 88 yang sekarang ikut hadir dan mereka sih, dan alhamdulillah luar biasa responnya positif. Positif. Ustaz, ya. Ya, termasuk yang yang kedua, yang pertama tadi kan tangdim siri, yang kedua ini kan tangdim askari. Tangdim askari ini terkait dengan manajemen kemiliteran, ya, terkait dengan tadi albas, yang kita sering sebut albas, alat, bahan dan senjata. Ini juga saya sampaikan, kalau kemarin-kemarin waktu saya menjadi kepala bidang Tajis aktif, saya yang memerintahkan kawan-kawan untuk mengumpulkan senjata, membeli senjata, mengumpulkan bahan-bahan peledak dan lain sebagainya. Maka sekarang setelah 30 Juni 2024 pembubaran itu, maka sekarang saya sebagai ex mantan kepala bidang Tajis memerintahkan kepada kalian semua ex anggota JI untuk segera menyerahkan semua albas yang kalian simpan dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian, yaitu dalam hal ini Densus 88 Anti Teror Polri, bagi yang memiliki informasi terkait dengan masalah itu. Nah, saya tambah, insya Allah jaminannya tidak ditangkap, saya bilang itu. Dan alhamdulillah responnya luar biasa, ya. Responnya luar biasa. Jadi waktu
kita sampaikan itu dan itu juga sempat di waktu sebelum pembubaran itu sebetulnya saya sudah diambil videonya masalah itu ya. Jadi waktu itu saya sampaikan terkait dengan masalah Albas itu untuk segera diselesaikan biar permasalahan kita dengan negara segera selesai tuntas dan penangkapan kawan-kawan itu ada datanya kan antum yang tanggung jawab ya. soal Ya. kemiliteran ya. Ya. Itu ada datanya nggak? Maksud saya database, oh si ini ada kita punya sekian pucuk, kita punya alat Albas ya. itu ini. Memang itu yang diserahkan. Jadi karena tadi saya sampaikan tangdem kita tangdem siri ya. Dalam hal itu kan sangat riskan sekali sehingga memang sejak pendahulu saya itu nggak pernah ada yang namanya inventarisasi secara tertulis itu nggak ada. Makanya begitu saya mendapatkan amanah untuk jadi itu juga nggak dapat warisan ini aset kita nggak ada. Ya, tetapi sudah menjadi rahasia umum pasti ada. Lah, makanya ini kan kita ungkap kita bantu pihak kepolisian untuk mengungkap dan mengambil bahan-bahan itu semaksimal mungkin kan. Ya. Saya baca Ustadz, ini kan kawan-kawan ya ikhwan-ikhwan semua setelah bubar itu kita tadi bilang kita akan membuktikan secara serius. Dan salah satunya yang ketika deklarasi saya juga perhatikan itu soal keaswajaan. Ya, itu juga betul ya. Ini kan aswaja di Indonesia panjenengan lebih paham Ustaz seperti apa di Indonesia, kultur dengan keislamannya yang dulu juga sebetulnya berbeda 180 derajat juga dengan kultur teman-teman ikhwan gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti ke depan dan mungkin dalam prosesnya ke depan nanti mau bergabung dengan organisasi aswaja tidak? Kira-kira antum gimana pandangannya? Ya sebetulnya di masa pembangunan trust sendiri ini kemarin sudah disampaikan juga sama mantan Amir. Welcome diberikan kelonggaran bagi ex mantan anggota jamaah Islami ya, karena sekarang kan sudah bubar. Maka sementara kita ini sebagai manusia sosial nggak mungkin kemudian kita hidup sendiri. Lah bagi kita yang mungkin ada di sekitar kita ada organisasi yang sudah lebih mapan, yang besar. Kalau kita nyamannya ke Muhammadiyah ya silakan Muhammadiyah, nyamannya ke NU ya silakan ke NU, nyaman ke Persis ya di Persis. Artinya di lingkungan masing-masing kita kan beda-beda. Nah, itu sudah diberikan kesempatan kepada para ex anggota jamaah Islamiyah untuk bergabung dengan organisasi yang sudah ada yang sudah mapan. Ya. Adapun terkait dengan bagaimana JI ke depan, nah itu saya kira masih perlu pembahasan yang panjang ya, karena tadi sekarang kan masanya kita masih membangun trust, kepercayaan kan. Kemarin kita dianggap teror, tiba-tiba kita misalnya meresmikan jamaah Islamiyah secara resmi legal formal, ini kan justru malah nggak alami dan terkesan ini tipu-tipu saja, hanya ganti baju saja, tapi kenyataannya nggak ada. Tapi lebih kepada tadi kita tekankan kepada anggota itu untuk benar-benar kita membangun trust ini kita tunjukkan. Termasuk misalkan ketika bergabung itu Ustadz ke organisasi-organisasi seperti Ustadz tadi bilang NU, Muhammadiyah, Persis dan berbagai organisasi Islam yang lain. Dipastikan apakah teman-teman ikhwan ini akan ikut dalam proses dinamika di internal atau seperti apa? Karena kan pasti ada dinamika yang berbeda dengan organisasi yang sebelumnya. Lalu kemudian kultur organisasi Muhammadiyah beda. Terus juga apalagi bicara tentang NU gitu. Itu jauh sekali katanya. Jauh sekali. Nah, kira-kira tuh siap nggak teman-teman itu? Saya kira siap karena sebetulnya kawan-kawan jamaah Islamiyah ya, apalagi yang mungkin notabene yang kemarin itu underground ya, yang di bidang tajis seperti saya kan mereka di masyarakat itu biasa banyak dari kawan-kawan tajis itu yang menjadi kepala RT, membaur dengan masyarakat, kemudian kebiasaan
yang tinggal di wilayah Nahdliyin ya. Iya. Di situ ada Selamatan, ada Genduri dan Genduri. sebagainya, itu data nggak masalah. Artinya karena memang Artinya? kita sudah terbiasa apa namanya seperti itu nggak masalah. Kemudian juga kalau kawan-kawan dakwah itu mungkin juga ada yang bahkan menjadi mubalik Muhammadiyah, ada yang kemarin tuh di Jawa Timur itu ada yang menjadi kepala biker malahan ya. Nah, itu sudah apa namanya hal insya Allah bisa karena kita memang sama-sama aswaja mungkin agak sedikit lain dengan aswaja yang apa namanya yang tasadud yang keras sekali yang dikit-dikit bid'ah dan sebagainya. Kalau kita insya Allah masih apa namanya masih ada dalam hal itu kita masih bisa ya. Apalagi pencerahan setelah pembubaran ini berkali-kali disampaikan lagi sama mantan Amir Pak Parawi Jayanto terkait dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya itu kan sangat apa namanya sangat toleran sekali kan. Nah, seperti itu. Ustaz, ini agak sedikit serius tuh tanyaan ini. Iya. Sekarang kan ya teman-teman yang ikhwan-ikhwan yang elit itu menyatakan itu bubar. Artinya kan sebetulnya ketika ini dinyatakan bubar, Amir itu tidak ada secara formal. Ya. Tapi secara informal masih ada nggak Amir yang diikuti gitu ya? Maksudnya menjadi panutan, menjadi rujukan pembicaraan, termasuk antum jangan-jangan untuk selalu secara informal selalu dimintakan petua. Ya. Itu ada nggak di teman-teman Jadi setelah memang, bubar ini? Memang salah satu entah itu kelebihan atau mungkin kekurangan ya dari JI ini sendiri ya. Jadi meskipun sudah dibubarkan, kan 30 Juni sudah dibubarkan. Tapi kenyataannya di lapangan kawan-kawan dikumpulkan, itu juga cepat keben. Padahal kan sudah dibubarkan, sudah bubar. Ya. Entah ini kelebihan atau kekurangan ataupun hal yang lain, tapi kenyataan karena memang di dalam kita berjamaah kemarin itu kita sebetulnya sedang mempersatukan hati ya. Artinya hati kita memang terpaut antara satu dengan yang lain ya. Kemudian juga mungkin ya pemikiran tadi juga ya. Sehingga ketika jamaah itu dibubarkan ya sedikit banyak tetap apa namanya mereka akan mendengarkan. Dulu yang pernah menjadi ustadznya ya tetap akan didengarkan, dulu yang pernah menjadi qaid ataupun komandannya tetap akan didengarkan apa yang menjadi nasihat-nasihatnya. Dan ini saya kira justru ini menjadi kelebihan mempermudah proses pembubaran dan sosialisasi itu sendiri. Karena ketika mereka ada pertanyaan itu tidak menjadi liar. Mereka tanyanya kepada ustadznya, tidak tanya kepada yang lain, justru malah nanti menimbulkan masalah baru kan. Gimana sih apa namanya jamaah saya kok apa namanya bertolak belakang dengan sebelumnya dan sebagainya. Misalnya tanya kepada orang lain kan malah nggak nyambung. Ya. Jadi Allahum itu seperti informal leader, seperti informal. Ya. Pemimpin informal gitu. Jadi seringkali kan kita mendapati ya organisasi tidak ada secara informal terus dimintakan petuahnya. Apakah teman-teman yang ya katakanlah ada di atas ini yang dulu punya posisi akan terus menjaga relasi dengan teman-teman ikhwan yang ada di bawahnya? Saya kira kalau hubungan apa namanya hubungan keimanan, keislaman itu tetap ya karena itu kan memang ya harus kita jaga bahkan sampai nanti di akhirat ya sampai di surga kan kalau bisa kan seperti kita sekarang saat ini ketemu ya nanti mohon kalau saya tidak ada di surga antum lebih dulu di surga tolong dicari saya gitu ya kan ya artinya kan seperti itu lebih apa namanya lebih ke sana kan. Jadi ya saya kira tetap apa namanya jangankan sesama apa namanya mantan anggota jamaah ke sesama muslim yang lain yang mungkin kita pernah berinteraksi ataupun sahabat umum saja kita berupaya dan berusaha segitunya apalagi dengan kawan-kawan yang mungkin pernah senasib sepenanggungan dalam satu jamaah seperti itu. Jadi walaupun sudah bubar, organisasinya bubar, tapi apa namanya komunikasi di bawah menjaga relasi atas dasar persaudaraan
Itu masih tetap dijaga ya, upayakan dijaga. Ya. Sampai kemudian kalau ada satu yang nakal dicolek-colek gitu, enggak. Makanya kan fungsinya itu kan justru kita saling ingat-mengingat, saling menjaga kan. Baik. Jadi biar tidak liar. Kalau dibiarkan begitu saja mungkin nanti justru akan muncul splinter-splinter yang liar yang apa namanya tidak terkendali. Tetapi dengan seperti itu kan masih bisa terkontrol. Harapannya bisa jangan sampai ada splinter yang kemudian justru memperburuk ataupun ya merusak trust yang sedang kita bangun kan seperti itu. Upaya apa yang dilakukan Ustadz dan teman-teman Ikhwan ini supaya kan memang tadi kuat strukturnya. Upaya apa yang akan dilakukan dan sedang dilakukan untuk mengupayakan bahwasanya jangan sampai nih terjadi splinter yang kemudian akan backfire ke teman-teman. Ya tadi kalau saat ini karena tahapannya masih tahap pembangunan trust ya, masih membangun kepercayaan, maka ya terus akan kita kawal dan juga akan termasuk kawan-kawan yang di luar itu akan terus mengkoordinasikan dengan kawan-kawan yang lain karena kan Jamaah Islamiyah ini kan banyak bidang, bukan bidang saya saja. Artinya ada bidang dakwah berkait dengan trust itu mungkin terkait dengan UPT yang dilakukan ya kan, yayasan-yayasan yang pernah dimiliki apa, ini kan harus ada keterbukaan secara data dilaporkan kepada kawan-kawan Densus biar jelas ya kan. Kemudian kalau kemarin kawan-kawan Al-Amnu wal Istikhbarat ya itu lebih kepada data karena dia kan dinas intelijennya Jamaah kan, lebih kepada data-data yang diminta termasuk kawan-kawan yang sekarang masih tertinggal di Moro, Mindanao dan juga di Suriah, di Syria kan ada beberapa kader kita yang tertinggal di sana. Nah itu tugas kita untuk memulangkan, tapi karena kita sudah bubar kita nggak mungkin dan kita minta bantuan kepada negara. Kita minta negara karena sekarang kita sudah kembali ke pangkuan NKRI, maka kita minta kehadiran negara untuk bisa memfasilitasi, membantu kawan-kawan yang masih tertinggal di sana itu untuk bisa dipulangkan. Nah, yang diperlukan sama negara kan berarti data-datanya kan siapa saja. Lah ini tugasnya apa namanya kawan-kawan ahli untuk jangan ditutup-tutup lagi. Sekarang sudah, kalau kemarin mungkin sengaja kita sembunyikan, kita tutup, jangan kita tutup rapat-rapat, jangan sampai terbuka kan. Tetapi kan sekarang memang harus justru kita buka. Tujuannya apa? Tujuannya biar apa namanya permasalahan ini diselesaikan, dituntaskan oleh negara. Karena ini kan domainnya kan domain negara. Negara ke negara kan. Ustaz, apakah punya pengalaman? Saya untuk ngecek efektivitas pesan dari atas ke sampai di level Taifah ya. Dari markas misalkan ke Taifah. Itu pernah pengalaman nggak? Efektif atau tidak? Pesan di atas sampai ke akar rumput itu perlu berapa lama nyampe dulu? Sebelum ada media sosial misalnya. Kalau di bidang saya, jadi memang karena hierarki di bidang saya ini hierarki kemiliteran ya. Itu yang paling cepat. Paling cepat. Jadi berapa jam itu langsung bisa? Bisa langsung sampai akar rumput. Misalnya dari Amir ya, dari Amir ke saya nanti langsung sampaikan ke bawah saya di Kodimah. Nanti kalau sudah sampai ke saya, itu nanti jalurnya ada 2. Jalur komando sama jalur koordinasi. Jalur komando itu saya sampaikan kepada Koid di bawah saya, Koid Kodimah. Ada 2, Koid Kodimah Barat, Kodimah Timur. Kemudian jalur koordinasinya saya sampaikan kepada Subbidang Toliah tadi. Saya sampaikan jadi ada 2 jalur. Kalau misalnya Toliahnya buntu, nanti komandonya yang jalan. Kalau komandonya buntu, nanti koordinasinya yang jalan. Kalau menghitung waktu, misal kita punya pesan dari Amir, jam berapa nih? Jam 10 pagi, hari Jumat. Ba'da Jumat sudah diterima? Insya Allah sudah. Bahkan mungkin sebelum Jumat sudah bisa diterima. Sudah bisa semua? Semua seluruh Indonesia? Untuk apa namanya? Untuk bidang saya ya. Iya, luar biasa. Kita mudah-mudahan ini nanti dalam proses pengecekan supaya nggak ada splinter ini efektif ya, Ustaz ya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Ustaz ada berapa? Bentar, siap. Karena di dalam komunikasi kita bangun RAE. R itu reguler. Reguler itu berarti jalur biasa, jalur apa namanya
seperti tadi komando dan sebagainya tadi reguler. Kemudian E-nya ini emergensi. Kalau jalur reguler misalnya di bawahnya misalnya saya ngubungi Koit Kodimah, saya hubungi sudah berkali-kali kok nggak bisa. Itu kan reguler. Maka saya harus pakai apa namanya RA kan alternatif. Alternatifnya apa? Alternatifnya berarti orang stafnya dia kan punya staf, ya kan? Nah, stafnya dia yang apa namanya nanti saya minta staf saya untuk menghubungi ke staf dia kan apa namanya itu jalur apa tadi koordinasi, ya kan? Nah, kemudian alternatif lainnya nanti berarti staf saya yang mempunyai hubungan mungkin pertemanan istri mungkin istri dia dengan istrinya apa namanya staf saya ada melalui istri ke istri untuk mengaktifkan HP-nya ataupun untuk mengangkat HP-nya. Kalau itu juga masih macet berarti RAE emergency. Emergency apa? Berarti saya ngutus kurir ya, bukan joki lagi. Bukan joki lagi, sudah kurir khusus untuk segera apa namanya datang ke apa namanya ke seputaran tempat tinggalnya karena dia kan punya PDP. Jadi saya memang tidak tahu tempatnya dan tidak berhak untuk tahu tempatnya. Tapi kan ada PDP saya nanti bisa ketemu dengan PDP dia. Nah, nanti langsung datang ke apa namanya mengecek. Jadi insya Allah kebuntuan itu jadi jalurnya ada 2. Kemudian komunikasi yang kita bangun tadi RAE reguler ya, alternatif emergency. Jadi insya Allah. Jadi rapi sekali ya sebetulnya. Ya. Sama ke sistem kemiliteran atau keamanan di satu. Kan memang namanya tadi kan apa namanya militer kan. Iya. Jamaah apa namanya dakwah wal jihad ya. Jadi pondasinya itu Ustaz. Iya. Tadi Ustaz menyebut soal Densus gitu ya. Terus juga saya perhatikan ketika Ustaz Abu Rusdan itu mendeklarasikan 30 Juni. Itu hal-hal yang terkait dengan pembubaran ini akan dikomunikasikan ke Densus 88. Ya. Kenapa harus Densus 88? Ya karena memang selama ini ya memang betul pemerintah ini banyak instansi ya. Cuman selama ini yang menjembatani sejak pertama. Jadi sebetulnya 30 Juni 2024 itu puncaknya saja. Tapi prosesnya kan sebetulnya panjang ya. Jadi tidak 30 Juni tiba-tiba terjadi pembubaran itu enggak, tapi prosesnya panjang. Dan sebetulnya sebelum perubahan di JI yang kemudian membubarkan diri, itu saya lihat di tubuh Densus sendiri ada perubahan. Nah, ini yang apa namanya saya pandang positif ya. Karena Anda tahu perubahan di tubuh Densus? Saya kan ditangkap 2 kali. Oke. Ada 2018 ke sini ada yang beda detasemen anti teror kita dengan detasemen anti teror luar negeri. Detasemen luar negeri ataupun detasemen teror kita yang awal itu kan sama plek dengan luar negeri. Adanya ya apa namanya pengamatan, penindakan, ya kan sudah. Tapi yang sebelah apa namanya 2018 ke sini kan di sana sudah ada Dir Idensos ya. Oh, Anda tahu ya, kemudian ada Idensos gitu. Ya, Dir pencegahan. Ya kan? Artinya ini sesuatu yang baru yang lain daripada anti teror yang ada di dunia. Nah, dari situ kan setelah ada Idensos itu kan terbuka apa namanya diskusi, terjadi dialog, terjadi negosiasi dan sebagainya. Seberapa besar dalam konteks pembubaran ini peran Densus? Oh, besar sekali saya kira. Karena kan mengapa? Kalau apa namanya jadi saya katakan kemarin ini memang betul nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada kita apa namanya anggota Jamaah Islamiyah dan mungkin juga kita bangsa Indonesia ya, dan apa namanya juga Densus 88 dalam hal ini. Jadi kita
di masa kita sedang di dalam penjara, ini kan tidak pernah ada komunikasi antara petinggi satu dengan petinggi yang lain. Itu sama sekali tidak ada komunikasi, tidak pernah ada koordinasi, apalagi sampai diskusi, nggak ada. Bahkan dengan ustadz-ustadz yang di luar, asatid-asatid yang masih bebas di luar, itu juga tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada diskusi. Ya, tetapi kita yakin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik ya untuk untuk kelangsungan kita sebagai anggota jamaah dan kita sebagai anak bangsa ya. Dan subhanallah, salah satu jalan yang dibentuk tadi melalui kawan-kawan Densus 88 ya, itu ternyata menjembatani komunikasi. Nah, komunikasi yang tidak ada tadi kemudian dijembatani oleh kawan-kawan Densus, dan tentunya ini juga kawan-kawan Densus ini kesabarannya luar biasa, karena kan mungkin dari kita juga dalam tanda petik mungkin kan juga mungkin agak rewel, agak nakal dan sebagainya, tapi kan Sabarnya berapa tahun itu, Ustaz? Ya kalau ngitung waktu ya berarti mulai dibentuknya sebetulnya jujur mungkin mulai dibentuknya Idensos itu sendiri ya, itu kan mungkin sudah mulai ada diskusi-diskusi kecil ya, artinya mungkin itu sudah mulai ada wacana-wacana dan sebagainya ya, tapi yang jelas puncaknya ya 30 Juni, artinya begitu 30 Juni itu dibuka wacana untuk membubarkan diri, itu tidak ada satupun asatid yang menolak dan juga Kodah yang menolak. Artinya ini rahmat yang luar biasa. Padahal saya tahu sendiri bagaimana petinggi-petinggi JI apabila ada satu kasus, ada satu masalah yang mungkin agak sedikit berbeda berlainan, itu untuk mencairkan, untuk mengambil satu sepakat itu perlu waktu yang lama dan bertele-tele. Tapi ini tidak. Padahal ini kan sesuatu yang luar biasa, karena pembubaran diri kan sesuatu yang sudah lama kita bangun, yang sudah lama kita perjuangkan, sudah lama kita kita uri-uri dan lain sebagainya, tiba-tiba kita bubarkan. Tapi seperti tidak ada beban, seperti tidak ada masalah itu kan. Ya. Ini rahmat yang luar biasa ini. Terima kasih Ustadz pertanyaannya. Sobat strategis, kita break dulu sebentar ya. Kita break sebentar untuk memberikan kesempatan jeda sebentar. Ada beberapa pertanyaan. Terima kasih telah menunggu podcast kami. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syauqila dalam podcast strategis. Sobat strategis, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol ringan kita bersama Ustadz Khairul Anam, orang penting di Jamaah Islamiyah lalu yang punya peran cukup strategis. Kalau buat teman-teman kajian strategik dan global, Universitas Indonesia, dunia kemiliteran, pertahanan itu hal yang biasa didiskusikan, Ustadz Khairul Anam. Jadi kita kembali lagi tadi, saya mohon maaf jeda dipotong pas saat Densus 88. Kenapa sih teman-teman Ikhwan ini sangat percaya dengan Densus 88, Ustaz? Kepincut dengan teman-teman Densus 88. Apa yang pendekatannya seperti apa selain tadi yang disampaikan Ustaz tadi? Ya tadi, karena selama ini kan terutama kawan-kawan yang menjalani masa hukuman itu yang intensitas tinggi, mengajak diskusi, mengajak ngobrol ringan santai, itu kan memang dari kawan-kawan Idensos dalam hal ini bagian daripada Densus 88 itu sendiri ya. Ya saya kira karena kalau orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka kulino itu kan karena ada kedekatan, karena sering terjadi intensitas pertemuan komunikasi ya. Selain Densus ada nggak yang sering komunikasi ke lapas, diskusi, ajak ngobrol?
Ada juga kawan-kawan dari BNPT juga kan ada secara berkala ada, cuman durasinya lebih lebih sering dari kawan-kawan dari Densos ya. Oke. Terima kasih Ustadz. Saya ingin bertanya, ada beberapa yang mungkin saya perlu tanyakan terkait dengan lembaga pendidikan, Ustadz. Iya. Ini kan lembaga pendidikan JI itu besar sekali, Ustadz. Iya. Ada beberapa titik gitu. Iya. Selain kurikulum, misalkan nanti kalau misalnya suatu saat pada proses negara menginginkan lembaga pendidikan Jamaah Islamiyah yang dulu Jamaah Islamiyah itu diaudit, teman-teman itu kira-kira gimana responnya kira-kira? Ya, audit. Itu bagian daripada pembangunan trust tadi kan. Makanya saya sampaikan masing-masing bidang itu semuanya nanti berkontribusi dalam masalah pembangunan trust ini. Ya, saya kira sampai dalam hal audit mereka siap. Ya, karena itu memang sudah menjadi bagian daripada konsekuensi di dalam pembubaran itu kan di kata akhir kan ada konsekuensi logisnya. Artinya bagian daripada konsekuensi ya karena kita sudah kembali ke pangkuan NKRI, semua hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang formal yaitu kita harus mengikuti aturan main di negara ini kan. Kalau memang aturan negara ini dalam masalah pendidikan di sana harus ada audit ya harus ikut aturan itu kan. Artinya insya Allah itu semua tetap akan diikuti dan itu bagian daripada kontribusi dari bidang pendidikan dalam pembangunan trust selain masalah tadi kurikulum. Selama ini lembaga-lembaga pendidikan di bawah teman-teman Jamaah Islamiyah yang lama itu ikut akreditasi negara tidak, Ustaz? Selama ini enggak. Enggak ya? Selama ini enggak. Nah, makanya alhamdulillah dengan kembalinya ke NKRI kemarin sudah beberapa pondok pesantren besar itu sudah langsung difasilitasi ketemu dengan Kemenak ya. Kemudian dari Kemenak sendiri sudah welcome akan membantu akreditas tadi terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Bahkan dari pihak Kemenak itu menyampaikan jadi nanti kalau sudah diakreditasi itu seperti bantuan-bantuan dan sebagainya itu insya Allah nanti akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana lembaga pendidikan yang lain. Jadi alhamdulillah. Nah, kita bicara tentang audit tadi. Kalau audit tadi ditemukan misalkan ada pembiayaan-pembiayaan terkait dengan misal tindak pidana, teman-teman responnya seperti apa tuh kira-kira? Maksudnya gimana ini? Maksudnya yang ya, misalkan aset-aset nih, aset-aset teman-teman lembaga pendidikan. Itu misal ya kemudian ini. Kemudian diketemukan ada aset yang dihasilkan dari pendanaan yang tidak seharusnya gitu, Ustaz. Kira-kira responnya gimana ya kira-kira? Ya saya kira mereka tetap akan jujur menyampaikan apa adanya. Kemudian apabila kemudian dari hasil audit itu ditemukan hal-hal yang tidak wajar, ya sekiranya itu harus diselesaikan, dituntaskan ya harus diselesaikan, dituntaskan seperti itu. Ini beberapa pertanyaan terakhir nih. Kan dijanjikan akan ada perubahan kurikulum, Ustaz, di lembaga pendidikan. Nah, terus ini kan pasti ada ketika berubah, publik kan pasti boleh dong sekolah di lembaga ini. Lalu apa jaminannya, Ustaz? Kalau misalkan suatu saat nanti di luar jaringan yang lama gitu, ada orang yang sama sekali baru, masyarakat umum lah, awam pada umumnya, ingin sekolah di lembaga pendidikan ini, apa jaminannya bahwasanya di lembaga pendidikan ini sudah tidak punya pemahaman-pemahaman yang ekstrim? Jadi kan perubahan kurikulum itu setelah digodok oleh tim yang ada dari tim FKPP itu ya, itu kan nanti akan diserahkan kepada pihak negara. Artinya perubahannya seperti ini, kemudian
hasilnya seperti ini, nanti negara yang akan menilai kan. Artinya jaminannya kan justru negara sendiri. Kalau misalnya masih ada yang ada nilai-nilai tatoruf ataupun ada nilai-nilai ekstremnya, nanti kan negara yang menilai, yang kemudian nanti ini berarti masih perlu dirubah lagi, belum sesuai lagi kan. Nah, seperti itu. Sampai nanti betul-betul sudah sesuai dengan apa yang ataupun selaras dengan pihak Kemenak, baru nanti setelah clear, baru kurikulum tadi akan di-share ke seluruh lembaga pendidikan. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Ini terakhir ini. Ya. Anda waktu masuk di organisasi ini, Ya. Jamaah Islami, usianya berapa Ustadz? Waktu itu? Saya waktu itu usianya masih 20-an. Ya, jadi tahun 90-an itu saya masuk ke NII. Kemudian 95 saya baru masuk ke JI. Saya lahir tahun 75, berarti 20 ya. Nah, kenapa pertanyaan ini saya tanyakan, Ya. Ustaz? Saya afwan menanyakan soal ini karena sekarang itu Ustaz, banyak sekali generasi muda kita yang kepincut pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Ya. Banyak sekali lah orang yang terpincut. Nah, saya ingin Ustaz memberikan pesan buat generasi muda kita, bagaimana supaya tidak ikut-ikutan dalam organisasi, perbuatan-perbuatan yang memang ekstrim. Silakan Ustaz. Ya. Jadi pada kawan-kawan, terutama kawan-kawan muda yang cenderung lebih mutahamis ataupun ada semangat yang tinggi, semangat boleh-boleh saja, tetapi semangat harus dibarengi dengan ilmu, jangan hanya semangat saja tanpa ilmu, ya. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, itu mengisyaratkan al ilmu qoblal qaul wal amal, ya. Jadi hendaknya kita sebelum ngomong, sebelum berbuat itu harus kita dasari dengan ilmu, ya. Ilmu di sini kalau kita sebagai umat Islam, rambu-rambunya adalah Al-Quran, Al-Hadis sesuai dengan pemahaman ulama-ulama. Jangan Al-Quran, Al-Hadis tapi sesuai dengan pemahaman kita. Nah, ini yang menjadi bahaya kan di sini, karena kawan-kawan yang muda dan kawan-kawan yang sering gampang sekali terjerumus ke pemahaman tataruf ataupun pemahaman ekstrim ini biasanya selalu tekstual sekali. Ya, jangan sampai hanya tekstual saja, ya. Karena Al-Quran meskipun secara tekstual bisa kita pahami, ada kalanya itu maknanya tidak sesuai dengan teks-teksnya, tidak secara teks mungkin kita paham, tetapi ternyata yang dimaui tidak sesederhana itu, ya. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi jangan sampai hanya mengedepankan tekstualnya, tetapi kontekstual dan ilmu di belakang itu harus kita gali. Itu saja mungkin yang singkat sederhana. Ya. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Saya dari teman-teman Prodi Kajian Terorisme SKSG UI, dan kami punya program di sekolah itu podcast strategis Ustadz, memberikan informasi kepada masyarakat, pada publik berkenaan dengan pencegahan ekstremisme, terorisme dan radikalisme di masyarakat di Indonesia. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Sobat strategis, terima kasih sudah mau meluangkan waktu mendengarkan, menonton, mencermati apa yang menjadi dialog saya bersama Ustadz Khairul Anam terkait dengan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah yang telah dilakukan kira-kira sebulan, 2-3 bulan yang lalu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Harapannya ekstremisme, radikalisme, terorisme itu dapat terus kita hindari dan kita kurangi sampai kemudian bisa benar-benar
tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di bumi Nusantara tercinta Republik Indonesia. Terima kasih. Saya Muhammad Syauqila. Jumpa lagi kembali nanti di podcast strategis episode selanjutnya.